Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Masif Open Online Course dengan judul Peran Remaja dalam Pencegahan Stunting bersama saya Dr. Ilham Utama Surya, spesialis obstetrik dan ginekologi. Saya merupakan staf di Rumah Sakit Umum Pusat Nasional, Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo, serta juga merupakan dosen di Departemen Obstetrik dan Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan juga merupakan bagian dari anggota Perhimpunan Obstetrik dan Ginekologi Indonesia. Hari ini saya akan membicarakan tentang stunting dan remaja. Untuk hari ini saya akan membawakan ada 7 poin yang akan saya bawakan. Pertama adalah definisi stunting, yang kedua adalah besar masalah atau namanya prevalensi stunting di Indonesia. Yang ketiga, dampak kesehatan jangka panjang dan jangka pendek untuk stunting, terutama untuk kesehatan. Terakhir yang keempat adalah dampak kesehatan jangka panjang dan pendek stunting lainnya. Yang kelima, saya akan membicarakan mengenai faktor risiko untuk stunting. Dan keenam adalah definisi remaja, serta yang ketujuh adalah peran remaja dalam stunting. Nah, berikut kita akan masuki satu persatu. Untuk stunting sendiri, kita harus bertanya kepada diri kita, apa sih definisi stunting? Stunting itu adalah gangguan perkembangan pada anak yang disebabkan oleh gizi buruk, infeksi berulang, dan stimulasi psikososial yang tidak memadai. Jadi pada saat anak itu berusia 2 tahun ataupun kurang dari 5 tahun, bahkan semenjak lahir, itu bisa terjadi stunting. Maka dari itu diperlukan pemantauan berkala untuk anak itu, untuk kita mengetahui bahwa anak tersebut berada dalam keadaan stunting. Dan untuk di tahun 2016, kalau kita lihat datanya, Indonesia di angka lebih dari 50% mengalami stunting. Dan ini data-data di dunia tersebar merata bahwa ada yang lebih dari 50% dan ada yang kurang dari 50%. Dan menurut data di Indonesia, dari statistiknya dikatakan bahwa angka kita memang terus-menerus menurun, di mana targetnya di tahun ini adalah 14%. Seperti kita tahu dari tahun 2007, angka stunting di Indonesia masih cukup tinggi, yakni 36,8%. Diikuti tahun 2010 35,6, dan di 2022 itu adalah di 2021 adalah 24,4%. Nah, target dari pemerintah adalah penurunan berkala setiap tahunnya sebesar 3,8%. Jadi diharapkan pada tahun 2023 itu angkanya menurun dan di angka tahun ini juga menurun. Namun di angka 2022 itu sudah tercapai, yakni dari 24% menjadi 21,6%. Nah, di 2003 kemarin hasilnya adalah 21,5%. Jadi masih ada angka-angka yang memang belum tereduksi sepenuhnya. Oleh karena itu diperlukan usaha-usaha yang berlebih, atau usaha-usaha yang lebih fokus untuk menurunkan angka untuk stunting ini. Nah, dari sini kita belajar bahwa apa saja yang bisa kita lakukan, baik dari semua level, baik itu dari pemerintah, dari orang tua, remaja, bahkan anak sekolah. Itu bisa berperan dalam menurunkan angka stunting ini. Nah, kalau dilihat secara keseluruhan memang angkanya itu adalah 21,6, dan kita lihat di sebaran paling tinggi di Indonesia yakni adalah ada di Nusa Tenggara Timur dan yang paling rendah ada di Bali. DKI mengikuti ya, jadi kedua sebelum terakhir. Jadi memang sebarannya sangat luas sekali, di mana disparitas atau perbedaan di setiap daerah itu sangat berbeda. Dan ini stunting menjadi beban yang masalah di Indonesia ya. Jadi dikatakan sebagai beban ganda permasalahan gizi di Indonesia. Nah, Indonesia merupakan maksudnya adalah ada masalah-masalah seperti undernutrition, overweight, obesity, dan defisiensi mikronutrien. Untuk stunting sendiri, jadi prevalensinya terus menurun. Nah, tapi yang tadi saya sampaikan bahwa angkanya belum tercapai, masih di 21,5%. Nah, dan ini terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia, dan penyebab stunting bersifat multidimensional seperti akibat dari kemiskinan, akses kesehatan, pola asuh, dan pemberian makanan pada balita. Dan ini tentunya berdampak pada kualitas dari sumber daya manusia
ekonomi dan kemiskinan. Dan untuk prevalensinya, untuk obesitas adalah pada usia dewasa atau yang lebih dari 18 tahun, itu makin meningkat prevalensi obesitasnya. Dan ditargetkan kelak diharapkan tidak meningkat dari 21,8%. Artinya 1 dari 5 orang kita dari penduduk Indonesia mengalami obesitas. Dan faktor risiko obesitas itu karena disebabkan oleh kurangnya aktivitas fisik, konsumsi buah sayur, dan tingginya konsumsi gula, garam, dan lemak. Obesitas sendiri dapat dicegah melalui upaya promotif dan preventif dengan pembudayaan gerakan masyarakat hidup sehat atau GERMAS. Nah, saat ini stunting atau yang dikatakan pendek atau sangat pendek itu terjadi pada 5,33 juta balita. Dan untuk yang mengalami wasting atau sangat kurus itu sebesar 1,55 juta balita. Dan ibu hamil sendiri itu mengalami 4,8% yang mengalami anemia. Ibu hamil kekurangan energi kronik adalah 17,3% dan obesitas 21,8%. Dan ini merupakan sebuah faktor risiko terjadinya stunting, di mana ini menjadi beban yang sangat berat buat kita semua. Dan sekarang kita bertanya, apa sih memang bahayanya? Tentu bahayanya bisa dikatakan dalam jangka pendek dan jangka panjang. Jadi kita akan lihat satu persatu. Untuk yang jangka pendeknya, jadi ada untuk masalah kesehatan, lalu ada masalah perkembangan, dan bisa kita singgung sedikit adalah masalah ekonomi. Untuk masalah kesehatan, itu adalah satu, kematian yang makin tinggi. Kedua adalah masalah kecacatan yang juga makin tinggi, artinya adalah orangnya makin cacatnya juga makin tinggi. Untuk perkembangan, kognitifnya menurun, membahasakan sesuatu juga makin sulit atau perkembangan bahasanya juga sulit, dan kemampuan untuk bergerak atau motoriknya juga berkurang. Nah, itu yang disebabkan oleh jangka pendek dari stunting. Dan untuk ekonomi sendiri, terjadi juga masalah. Pertama adalah pengeluaran untuk kesehatan itu jadi meningkat. Karena tadi kecacatannya makin tinggi, jadi organ-organ yang banyak yang rusak, sehingga mau nggak mau orang harus pergi ke pusat-pusat kesehatan masyarakat ataupun harus ke rumah sakit untuk pengobatan. Dan pengobatannya bukan yang murah-murah, tapi yang mahal-mahal. Sehingga itu menjadi beban untuk negara. Dan juga akhirnya karena misalnya anaknya sudah sakit, berarti kan nggak mungkin seorang anak itu sendiri datang ke rumah sakit. Dia harus ditemani oleh orang tuanya, oleh pengasuhnya. Nah, maka dari itu pengeluarannya bukan hanya sendiri. Jadi kalau kebanyakan di rumah sakit RSCM ini adalah pasien-pasien dari seluruh Indonesia datang ke sini untuk berobat. Nah, disinilah cost-nya harus dari daerah-daerah harus naik bis, ongkos waktu, ongkos jalan juga itu menjadi suatu beban juga. Sehingga beban keluarganya itu meningkat, bukan hanya untuk biaya kesehatannya, tapi melainkan beban-beban yang mensupport untuk supaya anak itu berobat. Dan kita tahu bahwa yang bahaya itu adalah terhadap kualitasnya. Kita tahu bahwa untuk orang yang kekurangan gizi itu berbahaya untuk perkembangan otak. Nah, kalau kita lihat nih di gambarnya adalah untuk pembentukan sel saraf dan sel selabung Schwann itu dia dibutuhkan gizi yang tepat untuk ibu hamil maupun anaknya. Jadi pemberian nutrisi yang tepat pada saat kehamilan, nutrisi yang tepat pada saat 2 tahun pertama itu menjadi penting untuk perkembangan selanjutnya untuk seorang anak. Nah, kalau kita lihat gambarnya di sini adalah seorang ibu ataupun anak dengan gizi yang bagus ya, itu akan melahirkan bayi-bayi dengan komposisi sel sarafnya yang tebal-tebal dan rapat. Sehingga apa? Maksudnya apa? Semakin tebal suatu selubung Schwann dan makin banyak sel-sel sarafnya, sehingga muatan informasi lebih banyak yang tersimpan dan muatan saraf yang bisa untuk dianalisis juga makin banyak. Sehingga kualitas untuk manusianya itu akan meningkat. Kita tahu bahwa kalau pada gambar di sebelahnya itu untuk undernourished infant atau bayi-bayi yang kekurangan makan, itu serabut sarafnya makin kecil, selubung Schwann-nya juga makin tipis, dan juga ukuran sel
sel sarafnya juga makin mengecil dan jumlahnya juga makin mengecil. Akhirnya apa? Muatan-muatan informasinya juga makin sedikit. Kemampuan kognitifnya atau daya pikirnya juga makin berkurang. Sehingga ini yang menjadi berbahaya eee, untuk suatu bangsa ke depannya. Karena kualitas SDM-nya akan menurun. Dan kalau untuk sebagai tambahan, untuk konsekuensi jangka panjangnya adalah akhirnya seorang dewasa itu akhirnya pendek. Jadi nggak bisa tuh menjadi model atau nggak bisa tuh menjadi pemain bola. Saat ini kita ngimpor-ngimpor pemain bola karena emang orangnya pendek-pendek gitu. Sementara orang-orang di luar negeri tingginya udah 180, 190, nah kita kurang dari 150. Itu sulit untuk mengimbangi. Lalu juga peningkatan untuk masalah obesitas. Kita tahu bahwa masalah obesitas juga bahaya ke depannya. Karena bayangkan saja kalau kita misalnya membawa beban, misalnya gini, kita membawa beban untuk mengangkat aqua. Itu sebesar yang 1 galon itu sebesar 19 liter atau bisa dikatakan 19 kilo karena massa jenisnya sama dengan massa jenis air itu sama. Terus lalu, jadi kalau kita angkat beban 20 kilo pada saat pertama kali, apa sih yang kita rasakan? Pertama jantung berdebar-debar, gampang keringetan, sendi juga makin sakit, dan lain-lain. Dan juga organ yang lain bekerja. Nah sama kayak gitu. Jadi ketika kita membawa beban yang berat, akhirnya apa? Kerja jantungnya meningkat, lalu kita bisa keringetan juga lebih banyak, lalu sendi-sendinya juga makin sakit dan juga mempengaruhi organ lainnya. Dan yang lain lagi adalah menjadi lingkaran setan adalah mengurangi kesehatan reproduksinya. Jadi kualitas sel telurnya juga makin berkurang, sehingga akan menghasilkan generasi-generasi yang kurang bagus. Sehingga IQ-nya akan menurun, daya tangkapnya menurun, daya nalarnya menurun, dan itu yang akan berbahaya juga. Dan untuk perkembangan di sekolah bagaimana? Satu, akhirnya anaknya bagaimana untuk di sekolah? Ditanya gurunya nggak bisa jawab, mungkin mainnya TikTok dan lain-lain. Nah, maka dari itu perkembangannya juga makin menurun dan learning capacity-nya atau kapasitas belajarnya juga tidak mencapai yang optimal. Nah, akibatnya apa nih? Nah, akibatnya itu adalah, ketika orang itu menjadi kualitasnya menurun, akhirnya kapasitas untuk bekerjanya menurun, produktivitasnya juga menurun, sehingga itu akan menjadi beban ke depannya.